Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul The Loved Ones tahun 2009. Film ini bercerita tentang nasib tragis yang dialami seorang mahasiswa setelah ia menolak seorang wanita lugu dan penyendiri. Bagaimana gak tragis lah? Karena yang ditolak mahasiswa ini adalah seorang anak dari sebuah keluarga psikopat. Gak kebayang dong ketika cinta ditolak, para psikopat pun bertindak. Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana subuh di sebuah kota kecil nan sepi yang berada di Australia. Di mana pada saat itu, seorang mahasiswa bernama Brent sedang berholiday bersama ayahnya sambil dengerin musik. I love this car. Begitu akrab dan asiknya kebersamaan mereka, Brent yang sedang memacu mobil yang baru lunas tidak sadar akan bahaya di depannya. Wow, setelah hampir menabrak seseorang yang penuh dengan luka, mobil pun nyocol ke pohon mahoni hingga membuat si ayah tewas seketika. Sementara Brent yang selamat mengalami depresi atas penyesalan dan rasa bersalah kepada ayahnya. 6 bulan berlalu, tepatnya ketika universitas tempat Brent ngampus akan menggelar acara prom night. Teman Brent yang bernama Jamie pun maksa agar soulmate-nya ini ikut berpesta nanti malam. Mengingat setelah kecelakaan itu, Brent jadi pemurung dan seolah tidak punya semangat seperti dulu. Tak lama kemudian datanglah si Gothic Mia, yang merupakan satu-satunya harapan Jamie agar bisa menemaninya ke acara spektakuler nanti malam. Setelah Jamie mendapatkan pasangan, Brent didatangi seorang siswi bernama Lola. Kemudian wanita lugu dan penyendiri ini mengajak Brent untuk pergi ke acara prom night nanti bersamanya. Brent jelas kaget dong. Lu siapa? Kenal-kenal amat juga kagak. Karena gak tega untuk menolak, Brent berbohong jika sebenarnya ia tidak suka berduaan dengan orang yang bukan muhrim. Apalagi sampai mendatangi acara-acara semacam itu. Saat Lola sedang kecewa berat, Brent langsung menemui si pacar yang bernama Holly. Lalu ia membicarakan tentang ajakan Lola, yang menurutnya terbilang nekat karena mengajak pria yang sudah punya pacar. Tapi daripada gibahin Lola, pasangan ini seperti biasa beradu paruh terlebih dulu sebelum pulang bareng. Peraduk songkolan yang dilakukan mereka tentu saja membuat mobil PW Bangkong bergoyang dan membuat orang penasaran. Dan sungguh tak disangka, perasaan Lola benar-benar rontok saat menyaksikan pujaan hatinya sedang ditunggangi oleh Holly. Setibanya di rumah, keceriaan Brent berubah terbalik karena ia selalu teringat kepada ayahnya. Bahkan ia seolah tidak peduli saat Holly membicarakan acara prom night nanti malam. Kebiasaan Brent yang selalu mengurung diri tentu saja membuat ibunya bingung. Ia pun sudah tidak tahu lagi bagaimana cara agar anaknya bisa kembali seperti dulu. Sementara rasa khawatir si ibu malah membuat Brent kian merasa bersalah dan semakin depresi. Lalu ia mencoba menenangkan diri dengan melakukan kebiasaannya, yaitu memanjat tebing curam. Sejak insiden naas itu, cuma memanjat dan berduaan bersama si Doggy lah yang bisa membuat Brent merasa tenang. Tapi lain halnya dengan si ibu, ia yang selalu cemas menghubungi anaknya untuk segera pulang. Saat panggilan terhubung, si ibu tidak sadar jika seseorang telah menculik anaknya. Sementara Brent yang sudah pingsan akhirnya dibawa entah kemana oleh pria misterius ini. Di waktu yang sama, Jamie yang sedang berusaha tampan menjemput Mia untuk acara nanti malam. Tak lupa juga ia memberikan seikat bunga, berharap mendapat senyuman dari wanita pujaannya. Tapi boro-boro berterima kasih, Mia terlihat tidak peduli dan malah ingin buru-buru pergi.
Lalu tak lama kemudian orang tua Mia datang dan terlihat senang saat ada cowok yang ngapelin anak mereka. Karena semenjak kehilangan adiknya, pribadi Mia menjadi berubah hingga berpenampilan dukun seperti ini. Mereka pun berharap keberadaan Jamie bisa mengobati kesedihan Mia dan menjadi imam untuk anaknya kelak. Kembali kepada si ibu yang tidak menemukan keberadaan Bran. Ia pun terlihat bingung apalagi saat Holly sudah datang untuk menjemput anaknya. Lalu selang beberapa saat, mereka kaget saat melihat Doggy kesayangan Bran pulang dengan pose ngesot dan terluka parah. Kemudian Holly menghubungi ayah Mia yang seorang anggota polisi, berharap menemukan jawaban tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. You okay? I need to explain. Oh yeah. Saat Jamie OTW menuju acara prom night, orang yang menculik Bran singgah dulu untuk membeli KFC KW. Lalu ia melanjutkan perjalanan untuk menuju rumahnya yang berada jauh dari pemukiman. Tapi ketika melihat bangkai rakun di pinggir jalan, si penculik mengambilnya dan entah untuk dijadikan apaan. He looks dead. Sungguh tak disangka otak penculikan ini adalah Lola yang telah menugaskan ayahnya. Di mana semua ini ia lakukan karena Lola ingin mengadakan acara prom night spesial bersama Bran di rumahnya. Lola sebenarnya memiliki pribadi yang aneh sejak dirinya masih bocil. Selama ini pun Lola selalu merasa dirinya adalah seorang princess yang selalu mendapat perhatian spesial dari ayahnya. Kedekatan ayah dan anak ini sudah biasa mewarnai hari-hari Lola di saat nasibnya yang kurang beruntung di luar sana. Saking sudah merasa dekatnya dengan si ayah, Lola pun gak merasa malu meskipun bebulucun ganti baju di hadapan ayahnya. Bagaimana? Biasa aja kan? Pretty as a picture. Singkat cerita, keluarga Lola sudah menyekap Bran untuk menjadi pendamping dalam acara prom night-annya. Sementara Bran yang baru sadar kaget saat melihat ibu Lola yang aneh dan memiliki lubang imut di jidatnya. Lalu ketika Bran terus berontak, Lola akan menyuntikkan pembersih kloset berharap Bran akan tenang dan memiliki hati yang bersih pula. Press a little hard. We can hear you. Say Happy. Hubungan Lola dengan si ayah sangat berbeda jauh dengan ibunya. Terlihat Lola pun tidak suka saat si ayah menyuruhnya untuk foto bareng dengan si ibu. Setelah sesi foto usai, mereka berchicken dinner menyantap ayam goreng sebelum berdansa dengan si AA Bran. Kemudian Lola meminta ayahnya untuk jangan sok-sok perhatian lagi kepada si ibu, karena mulai saat ini dirinya lah satu-satunya wanita yang harus diperhatikan oleh si ayah. Eta budak tepi kaki itunya. Then not get too skinny. Do you want some? Open up. Melihat Bran yang tidak kooperatif, si ayah mengambil palu untuk mengancamnya. Terlebih ia tak mau jika sampai si princess kecewa dan tidak bisa have fun lagi. Kemudian Bran berkata alasannya gak mau makan itu karena ia sudah kebelet ngompol. Keinginan Bran itu pun dijadikan kesempatan oleh Lola untuk bisa melihat titik pria idamannya. Lalu ia memaksa Bran untuk segera ngompol pada sebuah gelas yang ia siapkan. Bring the hammer, Daddy. Karena masih saja menolak, si ayah kembali mengancam dan menyebutkan bahwa palu yang ia bawa sudah digunakan untuk menghajar si Doggy. Nail it to the chair. Lalu setelah membawa sebuah paku, ia memaksa Bran untuk menuruti permintaan Lola jika tidak mau kedua lato-lato Bran pecah berhamburan. Setelah melakukan permintaan Lola, wanita psikopat ini akan menggigit belalai bengkok Bran karena sudah digunakan untuk menjajal bibir berdiri milik Holly. I better kiss it. Saat Bran bersembunyi pada sebuah pohon, Lola pun datang untuk ikut menangkap mainan bernyawa miliknya.
Lalu dengan gaya seperti maling rambutan, mereka berusaha agar Bran terjatuh dan kembali menyekapnya. Tak mau mainan anaknya kabur lagi, si ayah pun akhirnya memaku kaki Bran menggunakan 2 buah pisau. Di tengah penderitaan Bran, Pak polisi yang melakukan pencarian hanya menemukan barang-barang milik Bran saja. Keadaan ini tentunya membuat Holly dan si ibu semakin merasa khawatir. Yeah. He thinks I blame him. Di waktu yang sama, Lola sedang menunjukkan katalog para mantan pacarnya sejak ia masih bocil. Tapi pacar bukan sembarang pacar. Orang-orang malang ini adalah korban penculikan Lola yang ternyata sudah dilakukan sejak dulu. Lalu ia menunjukkan seorang pria bernama Timmy yang katanya berhasil lolos. Sontak Bran pun baru ingat jika pria tersebut adalah orang yang hampir ia tabrak 6 bulan yang lalu. Tapi meskipun sempat kabur, Lola berkata bahwa Timmy sudah tewas akibat luka di sekujur tubuhnya. Dan setelah Timmy tiada, Lola akan menjadikan Bran sebagai penggantinya. Bahkan ia akan mengukir cintanya saat ini di dada Bran, seperti yang sudah ia lakukan terhadap Timmy dan pria lainnya. Better every time. Melihat Bran yang sibuk menahan perih, Lola belum puas jika tidak ditambahkan ekstrak garam beriodium. Rasa perih di tubuh Bran memang sangat menyiksa, tapi tentunya berbeda dengan kepedihan yang dirasakan oleh Mia. Ia pun mencoba mengobati diri dengan berusaha mencintai orang yang sama sekali tidak ia cintai. Makanya, daripada main hati dengan Jamie, ia memilih mainin titiknya saja di tengah keramaian. Kembali kepada Lola yang saat ini sedang melakukan pemilihan ratu dan raja di acara pribadinya. Blow your whistle, King. When I find my prince. Di tengah suasana romansa dengan taburan salju berbahan sintetis, Lola merasakan kehampaan meskipun sudah gonta-ganti pria. Hingga ia pun sadar bahwa cinta sejatinya tak lain adalah ayahnya sendiri. That's what I can't find in my life. Selang beberapa saat, Bran terlihat ketakutan saat Lola dan ayahnya akan menjadikan bangkai rakun sebagai pakan sesuatu. Drinky, drinky. Not loud enough. Entah apa yang sebenarnya mereka pelihara di dalam ruang basement. Tapi sebelum memberi makan peliharaannya, Lola akan mencoba melobangi jidat Bran, seperti yang biasa ayahnya lakukan terhadap sandera-sandera mereka. Karena hanya dengan cara tersebut, Bran akan kehilangan kesadaran dan tentunya akan semakin mudah untuk diatur. Stop. Meskipun Lola sudah mengebor dengan benar, Bran yang tangguh masih sadar dan masih bisa mengingat orang-orang yang ia cintai. Kemudian Lola berkata bahwa dengan cara inilah, ia bisa memelihara Bran untuk selamanya. Seperti orang-orang yang saat ini berada di dalam basement. Dan sebagai langkah terakhir, Lola akan memasukkan air panas melalui lubang yang telah ia buat. Gotta give it a bigger tip. Tapi karena lubang buatannya kurang gede, si ayah akan mengedit hasil kerja anaknya.
Brand jelas kaget saat melihat peliharaan Lola yang sudah menjadi gelo bahkan menjadi sosok kanibil. Setelah memasukkan Brand ke dalam basement, Lola pun histeris melihat ayahnya tewas di mukbang peliharaannya sendiri. Ia pun tak terima akan perbuatan Brand yang telah merenggut cinta sejatinya. Di sisi lain, Pak Polisi merasa senang meskipun anaknya pulang dalam keadaan mabuk. Karena baginya, yang penting anaknya happy. Terlebih ia sudah bingung karena selama beberapa bulan ini, Mia hanya menangis setiap malam. Dan asal kalian tahu guys ya, adik Mia itu tak lain adalah Timmy, yang sebenarnya sudah disantap para kanibal. Ngomong-ngomong soal para kanibal, saat ini mereka tengah bersiap untuk menjadikan Brand sebagai hidangan penutup. Setelah berhasil mengalahkan para kanibal, Brand baru tahu ternyata di ruangan ini banyak korban-korban Lola yang sudah menjadi tulang belulang. Di waktu yang sama, Lola akan melampiaskan kemarahannya kepada si ibu yang selama ini selalu menentang perlakuan baik si ayah kepada dirinya. Setelah menghabisi ibunya sendiri, kita beralih dulu kepada Holly yang masih bingung akan keberadaan pacarnya. Lalu tiba-tiba ia kepikiran tentang Lola yang katanya ingin mengajak Brand ke acara prom night. Kemudian ia bergegas menghubungi Pak Polisi untuk segera mengecek rumah Lola. Mendengar kedatangan seseorang, Brand berusaha memberitahu akan keberadaannya yang masih terkurung di dalam basement. Harapan untuk selamat akhirnya kandas karena Pak Polisi pun akhirnya tewas. Kemudian Lola yang masih emosi berniat untuk memberi penderitaan kepada Brand. Lola pun berkata bahwa ia akan menghabisi ibu plus pacarnya Brand. Karena baginya Brand harus merasakan pedihnya kehilangan orang yang dicintai. Di keesokan harinya, Brand berencana untuk kabur dengan cara menumpuk-numpuk jasad yang berada di dekatnya. Di saat itu pula Lola masih berjalan santuy untuk menuju rumah Brand. Melihat Holly yang akan menuju rumah Brand, Lola bergegas prepare untuk menghadangnya. Buset si Lola, kalau laki gue tuh. Meskipun tidak disengaja, insiden tersebut berhasil membuat Lola kelenger. Sementara Loli yang sempat kaget dengan si pacar akhirnya merasa lega karena Brand ternyata masih hidup. Dan tiba saatnya mereka menghabisi Lola yang bela-belain ngesot untuk melanjutkan kesadisannya. Tuh mobil kayaknya mendekat deh. Setelah dihantam bemper mobil, psikopat Lola pun akhirnya rungkan. Bisa dipastikan kepribadian Lola yang aneh itu akibat didikan ayahnya yang jelas-jelas salah. Karena demi kebahagiaan anaknya, ia rela melakukan apapun bahkan berbuat hal-hal yang mengerikan. Ditambah lagi sejak remaja Lola yang kurang beruntung memiliki selera yang tinggi soal pasangan. Makanya, daripada nunggu dideketin cowok-cowok tampan, ia memilih untuk menculiknya saja. Akan tetapi mereka selalu menyiksa korban-korbannya sebagai bentuk kekesalan karena tidak memilih Lola. Namun setelah pertemuannya dengan Brand dan Holly, kelakuan Lola dan ayahnya akhirnya tamat. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video developer lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.